Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, anak-anakku yang hebat. Kali ini kita akan belajar pada tema 7 perkembangan teknologi, subtema 2 perkembangan teknologi produksi sandang pada pembelajaran 6. Nah, pada pembelajaran 6 kali ini kita akan belajar mengenai menceritakan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang, kemudian menyikapi keberagaman yang ada baik di sekolah maupun lingkungan, lalu menentukan tingkat simetri putar bangun datar. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk selalu berdoa. Baik. Yang pertama kita akan belajar tentang menceritakan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, kamu dapat menceritakan informasi tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Informasi tersebut dapat diperoleh dengan cara membaca dengan seksama teks yang ada pada buku kalian. Untuk itu, mari kita sama-sama membuka buku kalian pada halaman 106. Baik, simak baik-baik apa yang akan Pak bacakan. Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian tersebut dikenakan saat mereka bekerja. Pada zaman dahulu, tidak ada pakaian profesi seperti ini. Pakaian profesi banyak jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, dan polisi. Ada juga pakaian profesi pilot dan pengacara. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Dokter memakai pakaian dokter saat praktek. Pak polisi mengenakan seragam polisi saat bertugas. Ibu pengacara mengenakan pakaian pengacara saat bersidang. Pakaian profesi tidak dipakai setiap saat. Banyak orang senang mengenakan pakaian profesi. Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Orang yang mengenakan pakaian polisi adalah sudah pasti seorang polisi. Kita dapat membedakan pilot dengan pramugari dengan pakaian yang dikenakannya. Pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan orang yang memakainya. Baik. Setelah kalian membaca teks tentang pakaian profesi, cobalah kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan teks yang ada. Yang nomor 1, mari kita bahas bersama-sama. Apa saja yang diceritakan teks? Nah, yang diceritakan teks sudah jelas ya. Jadi, Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi. Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi. Nah, kemudian yang berikut, apakah orang zaman dahulu mengenakan pakaian profesi saat bekerja? Mengapa? Nah, untuk nomor 2, 3, 4, dan 5, silakan kalian berlatih sendiri dan mengerjakannya. Jangan lupa membaca kembali teks yang ada di atas, karena semua jawabannya ada pada teks tersebut. Nah, untuk itu kita lanjut pada pelajaran berikutnya, yaitu menyikapi keberagaman di sekolah. Kita akan menemukan banyak keberagaman sifat teman di sekolah. Misalnya,
teman kita yang periang, dan ada juga teman kita yang pendiam. Nah, perbedaan itu harus kita sikapi dengan bijak agar tetap terjalin rasa persatuan di antara teman kita. Nah, berikut ini merupakan contoh yang perlu diterapkan dalam menyikapi perbedaan. Yang pertama adalah kita harus saling menghargai dan menghormati, kemudian saling membantu dan menyayangi, mau bekerja sama dengan dan berteman dengan siapa saja tanpa mengenal atau memilih bulu, lalu saling bersikap toleran dalam perbedaan, kemudian melestarikan keberagaman budaya bersama teman. Nah, yuk kita sama-sama berlatih pada buku kalian halaman 109. Perhatikan dan simak baik-baik. Nah, Edo dan teman-temannya sangat senang belajar tentang pakaian profesi. Mereka berencana mengadakan kegiatan menarik. Mereka ingin memakai pakaian profesi sesuai cita-cita. Setiap anak tentu memiliki cita-cita. Mereka memiliki cita-cita yang berbeda. Udin ingin menjadi dokter, Dayu ingin menjadi pilot, Lani ingin menjadi perawat, Edo ingin menjadi polisi, Siti ingin menjadi perancang busana, Beni ingin menjadi penyiar televisi. Nah, setelah membaca teks tersebut, kalian diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada pada halaman 110. Nah, pertanyaannya adalah, siapa sajakah yang mengenakan pakaian profesi? Sudah jelas ya. Sesuai bacaan di atas adalah Udin, Dayu, Lani, dan Edo. Udin, Dani, Lani, dan Edo. Kemudian untuk nomor 2, 3. Untuk nomor 2 dan 3 kalian dapat mengerjakannya di buku tugas kalian. Ini merupakan tugas untuk kalian. Nah, Edo dan teman-temannya mempunyai cita-cita yang berbeda. Perbedaan itu membuat mereka terpecah belah. Mereka berbeda tetapi tetap rukun. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu memiliki perbedaan dengan teman-teman? Ya, pastinya jelas ya. Kalian pun mempunyai perbedaan dengan teman-teman. Nah, kalian bisa menuliskan pada bagian berikut tentang cita-cita teman laki-laki, cita-cita teman perempuan, kemudian persamaannya, lalu perbedaan, perbuatan apa yang harus kita hindari jika ada perbedaan, dan perbuatan yang harus dilakukan. Contohnya adalah teman laki-laki memiliki cita-cita sebagai dokter, polisi, tentara, pilot, atau masinis. Nah, teman-teman yang perempuan memiliki cita-cita sebagai perancang busana, penyiar, perawat, ataupun dokter. Apa persamaannya? Persamaannya adalah teman laki-laki atau teman perempuan sama-sama memiliki cita-cita. Nah, perbedaannya apa? Sudah jelas. Perbedaannya adalah mereka memiliki cita-cita yang berbeda sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian, apa yang harus dihindari untuk menghindari perpecahan? Nah, yang pertama adalah menganggap cita-cita lebih dari teman. Artinya, kita menganggap cita-cita kita lebih hebat daripada teman. Itu perbuatan yang tidak boleh. Kemudian, kita mengejek cita-cita teman juga tidak boleh. Ada lagi,
berprasangka buruk tentang cita-cita teman. Jadi perbuatan-perbuatan itu yang harus kita hindari. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan adalah dengan menghargai cita-cita teman, kemudian memberi semangat kepada teman agar cita-citanya bisa tercapai. Dan yang ketiga adalah berdoa atau mendoakan teman agar dapat mencapai cita-cita tersebut. Nah, kalian sudah bisa menentukan sikap untuk tetap bersatu dalam perbedaan. Setelah itu, cobalah tuliskan ceritamu pada tempat yang tersedia. Nah, kalian bisa berdiskusi bersama teman yang berada di sekitar kalian atau dibantu dengan orang tua. Nah, untuk pelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang menentukan tingkat simetri putar bangun datar. Nah, banyak pola yang dapat dibentuk suatu bangun datar dalam sekali putaran menyatakan tingkat simetri putar bangun datar tersebut. Nah, seperti contohnya gambar persegi. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa persegi dapat membentuk pola yang sama seperti sebelum diputar setelah 4 kali. Jadi, persegi dikatakan memiliki simetri putar tingkat 4. Lalu, ada juga bangun persegi panjang. Bangun persegi panjang memiliki simetri putar tingkat 2 karena dapat membentuk pola yang sama setelah diputar setengah putaran dan 1 putaran penuh. Nah, untuk mengingat kembali, kita coba simak berikut ini. Nah, lihat gambar persegi panjang. Persegi panjang dikatakan memiliki 2 simetri putar. Coba kita hitung bersama-sama dari titik awal ini. Mari kita hitung bersama-sama. Nah, ini belum dikatakan simetri putar karena tidak menutup dengan sempurna. Ini adalah 1. Lalu yang berikutnya tidak merupakan. Nah, ini dikatakan simetri. Jadi simetri putar persegi panjang ada 2 sesuai dengan yang sudah ditampilkan. Kemudian bangun persegi. Mari kita sama-sama hitung. Kita hitung di saat titik awalnya berada di kita hitung bersama-sama. 1 2 3 4. Kembali pada titik semula. Jadi bangun persegi ada 4 simetri putar. Nah, sudah paham kan kalian? Nah, kemudian setelah kalian belajar tentang simetri putar, kalian bisa melakukan percobaan, lalu kalian dapat menuliskan bentuk bangun datar. Ada persegi panjang, ada persegi, ada segitiga, dan lainnya. Kemudian, apakah ia memiliki simetri putar? Silakan centang kalau ia memiliki simetri putar. Kemudian berapa banyaknya? Jika tidak, maka banyaknya tentunya tidak ada. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai. Nah, kita akan berjumpa pada pelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap rajin berdoa, dan membantu orang tua. Pelajaran kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan salam semangat. Sampai jumpa. Terima kasih.